ke dalam agama Allah, itu keluarga mengizinkan, memperbolehkan? Alhamdulillah tidak, Oma. Tidak diizinkan saya masuk Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel YBMD dimanapun berada, insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Kami tayang kembali, kebetulan hari ini kami ada di Singaraja, di kota Singaraja, bersama koordinator wilayah YBMD Al-Husna Pegayaman. Nah, Pegayaman ini adalah salah satu daerah di Bali yang mayoritasnya tuh muslim, hampir 99 itu muslim. Memang punya sejarah histori di Bali itu, negeri muslim itu ada di Pegayaman seperti itu. Nah, kebetulan kami sudah bersama para tokoh, dan kebetulan lagi beliau ini adalah koordinator wilayah kami yang ada di Pegayaman. Kemudian kami juga mengundang ada beberapa mualaf-mualafah yang nanti kita akan bincang-bincang santai ya tentang bagaimana hijrahnya ke dalam agama Allah ya. Semoga apapun yang kita sajikan ini tugasnya adalah menginspirasi, tugasnya adalah menginspirasi, mana tahu menjadi tauladan kami ya, bagaimana kisah-kisah ketangguhan para mualaf, kekokohan hatinya, kemudian menetapkan iman Islamnya dan memperjuangkan agama Allah yang tidak mudah sesungguhnya bagi orang yang hijrah ke dalam agama Allah. Oleh karena itu tidak berlama kita akan lanjut kepada koordinator wilayah, dan beliau ini adalah salah satu tokoh agama juga di Pegayaman. Oleh karena itu kita akan berkenalan, dan silakan Ibu, Bapak memperkenalkan diri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korwil Al-Husna Pegayaman. Nama saya Wayan Siti Jaranah, asal Pegayaman asli, desa Pegayaman asli. Masya Allah. Baik Bu, ngomong-ngomong tadi kan dibilang bahwa di desa Pegayaman itu 99% ya Bu ya? Itu ceritanya, boleh Bu kisahnya sedikit aja diceritakan bagaimana kok sampai di sana tuh kampung muslimnya Bali gitu loh. Hanya sedikit saja ceritakan, kenapa sih sampai dibilang kampung Islam Bali gitu loh Bu? Kalau di desa kami itu malah sampai dijuluki desa santri, Om. Desa santri, betul. Ya. Dijuluki desa santri karena memang di sana tuh jadi pengajian itu hampir di setiap rumah itu ada. Masya Allah. Jadi sekarang kan baru sekarang, sudah dari dulu sih masih di rumah-rumah pengajiannya. Jadi anak-anak kita itu yang ngaji, yang masih kecil-kecil, yang sampai SMP itu ngajinya 3 kali malah dari dulu tuh. Ba'da subuh, ba'da zuhur, dan ba'da maghrib. Masya Allah, jadi seperti santri ya, jadi banyak. Ya, makanya dikatakan desa santri. Desa santri ya, saking banyaknya anak-anak belajar mengaji. Ya, makanya kalau di sana itu subuh, kalau baru bangun subuh, anak-anak langsung sholat, langsung berangkat ke pengajian. Ya, ada juga kalau nginep di pengajian. Oh, gitu. Masya Allah, begitu ya. Ya, jadi begitu dia kalau supaya enggak dapat ngaji subuh, jadi agak jauh rumahnya dari pengajian, yang nginep di pengajian. Masya Allah ya. Kemudian begitu juga ba'da zuhur. Tapi sekarang sudah ba'da zuhur udah diganti dengan TPQ. Oh, alhamdulillah sudah TPQ ya. Dengan adanya TPQ, Madrasah Diniyah, sekarang yang ngaji zuhur yang dulunya di rumah-rumah itu sekarang sudah di TPQ kan ya. Masya Allah. Kalau maghrib masih ada maghrib itu sepi anak-anak di sana, yang gitu. di jalan Sunda ada, semua ada di pengajian. Masya Allah, itulah disebut dengan daerah santri atau dibilang kampung santri. Ya. Ya, kepada para pemirsa silakan kalau datang ke Bali untuk singgah di desa Pegayaman. Ya. Kemudian Bu, satu hal, ini kebetulan kan kita ada tamu-tamu kita nih, tamu istimewa Allah ya, para mualaf-mualafah. Sekarang kan sudah menjadi bagian daripada Yayasan Bali Mualaf Development. Itu awalnya tuh bagaimana? Cerita bahwa dulu Oma ketemu Bapak atau gimana? Atau bagaimana? Silakan Ibu ceritakan dulu deh. Dulu kan begini ceritanya, Oma. Waktu pertama kali Oma itu ke desa kami, itu bawa bantuan sembako. Kayaknya dulu. Bawa bantuan sembako pertama, terus memberikan bantuan, kemudian seiring berjalannya waktu kan Oma sering ngundang kami dan cari ya ke villa saya, ke villanya Oma. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian kan dibentuklah Yayasan Bali Mualaf Development itu. Sehingga setelah dibuat yayasan itu,
Oma langsung kan waktu itu kita diajak musyawarah Betul. membuat beberapa korwil, Iya, betul. termasuklah korwil Al Husna Pegayaman itu. Iya, 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 Dan iya. Oma mempercayakan kepada kami untuk Mengelola itu. Masya Allah ya. mualaf-mualafnya. Ya soalnya saya dengar dari Pak Haji Muhajir, Pak Ustadz Muhajir bahwa di sini banyak mualaf gitu ya Pak Haji Iya, Ustadz ya. iya. Ya. Kemudian itu waktu kita terus ya siap kan Ibu sama Bapak antusias ya, kami senang sekali gitu kan. Karena memang Bapak Ibu memang mengurusi yayasan juga, dan memang beliau-beliau ini nenek staf pengajar dan kepala sekolah dan sebagainya. Pokoknya semuanya bermaslahat lah, tugas beliau itu luar biasa. Usianya bermanfaat banget ya, Bu. Amin. Ya, kemudian caranya waktu itu gimana, Bu? Mualafnya dipanggilin atau gimana? Ya, dengan dengan saya sudah dipercaya sebagai kami Koordinator, dipercaya ya? sebagai koordinator wilayah itu. Jadi mualaf Diundang. yang ada di Desa Pegayaman itu kami undang, kami Oke. kumpulkan. Oke. Nah, pada saat kumpul pertama itu saya menyampaikan bahwa nanti beberapa saat kemudian nanti ada Ibu sebagai koordinator Yayasan Mualaf Development itu akan mau ketemu sama ibu-ibu jamaah mualaf di sini. Oke. Nah, itu awalnya Nah. kami menyampaikan, jadi tujuannya dikumpulkan bagaimana para mualaf ini saling dapat bersilaturahim, Amin. saling kenal. Jadi dia tidak merasa sendirilah. Betul, Dek. betul, Nah, betul ya. itu. Ngomong-ngomong ada berapa mualaf Bu yang ada di Pegayaman? Kalau sebenarnya Jumlahnya? Kalau jumlah keseluruhan 50-an kurang lebih. 50-an ya. Iya. Dan Cuma karena kendala di sana itu seperti ini, ya wilayah agak jauh betul. dan juga ekonomi. Ya saya juga pernah melihat ada satu ya Daerah gunungan. pegunungan. Saya juga lihat bahwa saya mendengar juga satu mualaf itu harus jalan kaki berapa kilometer untuk belajar ke Korwil. Ini masih saya pikirkan, inget ya siapa Iya. yang punya anak-anak itu. Iya. Itu masih ada ya Bu ya. Tapi Masih ada. ya itu saya harus pikirkan, mawat itu saya mau anterin pulang nggak bisa, naik mobil saya anterin nggak bisa, naik motor aja nggak bisa, jadi bisa jalan kaki. Gimana nganternya jalan kaki, coba bayangin. Iya. Dan dia berjalan itu untuk ke majelis kita itu 2 jam hanya berjalan kaki. Itu saya lagi harus pikirkan juga itu gimana solusinya ya untuk hal demikian ya Pak ya, gitu ya. Itu suatu, tapi girohnya untuk belajar datangannya membuat Iya. saya terharu ya. Itu salah satunya. Siapa sih namanya Pak, lupa? Hatifah Yang ya. banyak Ya, anaknya itu. anaknya banyak ya, Masya Allah. Baik Bu, jadi alhamdulillah ya. Kira-kira gimana Bu, waktu mengajar mualaf? Ibu kan sebetulnya seorang pengajar, Ibu kepala sekolah ya. Nah, mengajar tapi kepala sekolah juga. Sekarang ini Ibu kan banyak mengajar tuh, mengajar agama Allah, mengajar Quran lah. Apa sih bedanya ngajar anak-anak dengan ngajar para mualaf Bu? Mana yang lebih menyenangkan atau menantang nih, ngajarin anak-anak apa ngajarin mualaf nih? Kalau masalah menyenangkan tuh sama-sama. Sama-sama menyenangkan ya. Sama-sama menyenangkan. Ah. Karena apa? Ketika kita bersama-sama itu sudah ada rasa, saya mudah-mudahan dengan memberikan Ilmu yang bermanfaat. ilmu meskipun sedikit gitu, berarti ada manfaatnya saya untuk orang lain. Oke. Jadi sama aja dengan anak-anak juga kan saya seperti tadi ngajar pada subuh, pada maghrib. Nah dengan ibu mualaf tuh siang. Ya. Jadi, Tapi kendalanya banyak nggak, lebih banyak menantang ya ngajak. ya jelas. Namanya mualafnya kan sudah berkeluarga. Oke. Kadang kita berharap beliau tuh pada datang, kadang-kadang datang Datang. 1, 2 gitu, Ya. ada halangan kadang-kadang gitu. Tapi waktu proses pembelajaran ya untuk belajar Iqra ke Al-Qur'an di Korwil Al Husna itu udah berapa orang yang sudah bisa baca Quran, Bu? Kalau Al-Quran itu yang sudah bisa, saya tuh baru 1-2 itu. Enggak, 2 orang. Yang sudah artinya Qurannya sudah mantap Iya. ya. Tapi ini prosesnya yang mualaf ini kira-kira udah dari Korwil Al Husna ini Iqra berapa nih yang ini kira-kira? ada yang Iqra 4, ada Iqra. yang sudah Iqra 6, Oke, ada yang 6. sudah Al-Quran. Ya alhamdulillah ya. Iya. Tapi dengan Iqra 6 sebentar lagi Quran. Soalnya ini kan Iya. kembali lagi Pak Ustadz, kita mempersiapkan MTQ yang kedua nih di tahun 2027 ya. Oke. Jadi ini Al Husna ini harus prepare juga nih, mudah-mudahan Insya Allah Allah, ridho insya Allah. ya. Ya, Insya Allah. disiapkan ya mualaf-mualaf ini. Insya Allah. Baiklah Ibu, terima kasih. Terusnya ada nggak Bu, setelah bergabung dengan YBMD nih, Yayasan Bali Mualaf Development, apakah kami ini Yayasan Bali Mualaf Development itu sangat bermanfaatkah? Apa sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini untuk para mualaf-mualaf? Tentunya sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan, terutama Oh. di
bidang arahannya itu Oma. Jadi bagaimana memotivasi. Ya inilah beliau para mualaf ini supaya lebih girohnya meningkat gitu. Betul. Semangat ya. Memberikan semangat. Ya. Ya semoga Allah ridho ya. Amin. Tapi amin, memang amin. dalam di jalan Allah itu ya Ibu Bapak, maaf Banyak kami tantangan. ini memang mungkin sudah dikunkan oleh Allah di usia kita yang terakhir ini. Iya. Kita berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Mungkin kebetulan ranah kita kan para mualaf-mualafah ya. Kalau Ibu nih lebih banyak nih ngurusin pesantren dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan Oma sih di akhir hayat saya itu sangat bermanfaat saja. Semoga akan menjadi syafaat saya nanti di akhirat. Amin, Karena amin. kita tidak Betul. tahu kalau amal, maaf Ibu, kalau amal ibadah kita yang sholat, ya puasa belum tentu deh Bu menjamin. ya kita menjamin. Tetapi hadum minanas kita yang mengkerucut kepada Allah, insya Allah inilah yang akan menjadi syafaat kita akhirat ya Bu ya. Nggih. Begitu kata ulama nih. Kalau Oma sih kagak ngerti, asal bunyi aja. Mudah-mudahan Yang benar. penting kita mencari barokahnya. Ridho Allah, gitu. barokah benar-benar deh Bu. Baiklah Ibu Ustazah Jarana, terima kasih banyak sudah bersedia hingga kami bisa berkumpul di sini. Itu juga kalau bukan karena Allah, kun fayakun, belum kita bisa dipertemukan. Ibu sehat walafiat terus ya. Amin, mudah-mudahan. Tolong semangat terus untuk istiqomah. Mohon barokah doanya. Amin. Sabar ya mualaf-mualafah. Sabarnya harus panjang, sabar begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita lanjut kepada salah satu tokoh ulama Pegayaman, yaitu Bapak Kiai. Saya bilang Pak Ustadz. Memperkenalkan diri ya Pak ya. Ya kalau saya panggil Pak Ustadz Muhajir, tapi beliau punya nama Balinya juga tentu, karena dia asli orang Bali. Baiklah Bapak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Wayan Ibnu Muhajir, asal Desa Pegayaman. Memang asli sudah keturunan dari masa kerajaan sebelum kemerdekaan sudah berada di Desa Pegayaman. Masya Allah. Desa Pegayaman ini salah satu desa yang ada di Buleleng ini mempunyai sejarah yang sangat erat sekali dengan keberadaan Buleleng. Masya Allah, begitu ya Pak. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa kakek saya itu dari Jawa, nenek saya dari Bali. Asli orang Bali Ya, berarti. asli orang Bali. Nah, sehingga Pegayaman ini tetap pakai nama Wayan, Nyoman, Nengah, Ketut, dan seterusnya. Itu salah satu dari tanda bahwa orang Pegayaman ini orang Bali. Orang Bali asli. Yang kedua, di Pegayaman ini tidak mengenal bahasa selain bahasa Bali, kecuali dia pernah mondok atau pernah keluar ke Jawa, baru dia bisa bahasa Jawa dan juga mengerti bahasa Madura. Kalau sehari-harinya adalah bahasa Bali. Bali. Asli ya. Dan sistem kehidupannya di sana itu, adat istiadatnya adalah seperti di Jawa. Bahasanya itu ada bahasa yang kasar, ada bahasa yang biasa, ada bahasa yang kromo inggil. Nah, jadi kalau di sana itu akhlaknya itu sangat ditekankan kepada masyarakat di sana. Makanya masyarakat di sana di Pegayaman ini kalau berbicara dengan orang yang lebih besar itu harus pakai bahasa halus. Bahasa halus ya? Ya. Oh, Jadi begitu. contohnya apa? Mau menanyakan namanya Sire Wasane. Ah, Nah itu. Nah begitu juga kepada orang yang sebaya. Kalau yang sebaya biasanya kalau tidak tahu pakai paman. Kalau dia di atasan. Tapi kalau yang ya tidak terlalu jauh lah, usianya dianggap pakai beli. ya, Nah, itu loh. Tapi kalau di Jawa kan pakai mas. Kalau di Pegayaman pakai beli. Tapi kalau kelihatannya sudah berkeluarga dipakai paman. Aman ya. Makanya di Singaraja itu terkenal manuli jeman gitu loh. Kalau sudah pakai maman. Nah, itulah Saya orang dulu Pegayaman. nggak ngerti Pak, kok dipanggilnya maman apa paman, ternyata Ya. ini rasanya. Ya. Saya nggak ngerti semuanya kok paman. Pamannya siapa ya? Maksud saya, kok ini pamannya saudara Pak, ternyata bukan itu yang dimaksud ya Pak. Baru tahu Pak, beneran Ya. alhamdulillah. Jadi selanjutnya saya kenal dengan Oma, nah sehingga kita bisa berbincang-bincang sehingga bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan ilmu keagamaan terhadap para mu'alaf. Ketepatan di daerah saya itu banyak sekali mu'alaf. Iya. Nah syukurlah kita ketemu
Sehingga kita mempunyai komitmen bersama bagaimana menciptakan orang itu menjadi khairun nas anfa'un linnas. Amin. Jadi yang dinamakan manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang banyak. Nah, dengan semangat ibu inilah saya rasa terpanggil gitu. Wow, yes. Power. Sehingga bagaimana kita ke depan itu yang baru mu'alaf ini biar benar-benar mengetahui, mempelajari, mengamalkan apa ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Amin. Insya Allah. Nah, sehingga begitu juga kalau kita tahu Pegayaman itu di mana-mana di wilayah Bali, khususnya di Buleleng, kalau ada orang nanya, itu dari mana? Siapa itu? Itu Nyame Selam. Jadi kita sebenarnya dengan lingkungan itu sudah bersaudara. Iya, betul. Ya karena apa? Turunnya itu mesti ketemu gitu loh. Pasti. Iya. Jadi jasa-jasa orang Pegayaman itu besar sekali untuk Buleleng khususnya. Jadi perjuangan pada waktu masa penjajahan, kemerdekaan dan lain sebagainya. Amin. Nah, itulah salah satu isi daripada orang Pegayaman. Tapi kalau tidak ketemu dengan Ibu Lili, saya kira mu'alaf ini tidak seperti sekarang. Ya, alhamdulillah seperti dengan adanya seperti ini, kita setiap minggu itu bisa kumpul, belajar ngaji, belajar bermasyarakat. Nah, sebab dengan bermasyarakat itu juga sangat penting. Betul. Makanya di sana kalau bermasyarakat di sana harus mampu bahasa yang ada di sana. Nah, ini alhamdulillah sepertinya semua yang hadir ini sudah bisa bahasa halus. Mungkin kalau di rumahnya tidak biasa seperti itu, masuk di Pegayaman ya seperti itulah. Menghargai orang tua gitu loh. Nah, itulah salah satu ciri orang Pegayaman. Ya. Kemudian Pak, ada satu bagi saya suatu hal yang mungkin ini hal yang jarang saya temukan. Jadi begini, waktu saya nyambangi para orang tua di Pegayaman ya, waktu memberikan bantuan sembako ya Bu ya. Oma kan belusukan tuh seneng tuh ya, bawain sembako dengan para banser ya kan. Saya masuk assalamualaikum gitu kan, Oma assalamualaikum. Tapi mereka menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kaget. Allahumma sholli wa sallim. Jadi gini, Masya Allah. Jadi pas setiap ke rumah orang, kenapa dia menjawabnya dengan salawat? Itu luar biasa loh Bu. Iya. Itu ceritanya gimana sih? Banyak sekali yang menjawabnya dengan salawat, dibarengi dengan salawat. Itu ceritanya gimana sampai, maaf memang itu suatu hal bukan yang aneh, tapi kan jarang yang kita temui. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi dia harus dibarengi dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi masyarakat di sana sudah ingin diciptakan supaya bagaimana selalu berselawat. Betul, mencintai Rasul. Dengan selawat itulah diharapkan nanti syafaatnya. Amin, betul. Yang kedua, dengan kehadiran para tamu seperti tadi, dia menyambutnya dengan salawat. Selawat gitu. Harapannya mudah-mudahan selalu dapat barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Pegayaman itu punya adat. Adatnya itu berdasarkan syariat Islam. Masya Allah. Salah satu di antaranya pada bulan ini peringatan Maulid itu yang ditanamkan 3 hal. Yang pertama silaturahminya. Yang kedua adalah menciptakan bagaimana mempelajari sedekah secara ikhlas. Yang ketiga memperbanyak membaca selawat. Masya Allah. Makanya di Pegayaman itu ada seni dari tingkat anak-anak, tingkat remaja, tingkat dewasa, tingkat tua. Yang tua-tua itu dinamakan bahwa seni burdah. Nah, jadi tua-tua itu. Masya Allah. Ada lagi zikir mulut yang sudah giginya tidak ada, sehingga suaranya. Jadi semuanya itu diciptakan setiap tingkatan itu untuk bagaimana bisa bersalawat. Masya Allah. Ya nanti mungkin para ibu-ibu yang ingin, bapak yang ingin tahu, silahkan datang ke Pegayaman. Ya, terutama 12 Rabiul Awal. Dan untuk tahun ini karena hari Jumat, harinya tanggal 13 Rabiul Awal dan tanggal 14 hari Sabtu dan Minggu. Nanti akan kelihatan dari sana bagaimana adat istiadat orang Pegayaman. Siap. Baiklah Pak Ustadz, jadi
melihat Pegayaman memang adalah tempat yang spesial di Bali ya, khususnya kaum muslimin. Nah, jadi kalau dilihat nih ya, para mualaf-mualafah atau mualaf itu berarti mereka itu bukan orang Pegayaman ya. Ya. Pasti dari daerah lain karena suaminya yang orang Pegayaman, makanya hijrah ke Pegayaman, betul ya? Iya. Kan mayoritas seperti itu. Baiklah. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Selama ini ada perbedaan nggak dengan Bapak kan selama ini memang mengurusi para santri, kemudian para maaf gitu ya, banyak sekali jamaah, kemudian ada para kemudian majelis-majelis. Tapi setelah mualaf itu ada beda nggak sih? Girohnya itu beda nggak sih? Kalau Bu Jarana tadi memang ada beda sih gitu kan? Ya begini, sebenarnya semangatnya itu lebih semangat kepada mu'alaf. Betul. Tapi mu'alafnya karena seperti tadi datangnya ke sana hijrahnya kawin. Ya. Nah, sehingga waktunya. Nah tapi inilah yang saya inginkan bagaimana paling tidak 1 minggu itu bisa kumpul. Sehingga kita bisa berikan ilmu-ilmu bagaimana ilmu tentang masalah sholat, tentang masalah toharoh, tentang masalah sosialnya dan lain sebagainya lah kan gitu. Ya. Tapi bukan aja, jadi pembelajaran yang diajarkan juga termasuk fikih ya. Ya. Nah itu dah, toharoh itu kan sangat penting sekali Bu. Iya. Jadi malah kita sebenarnya toharoh langsung nanti Al-Qur'annya. Jadi tanpa toharoh itu kan seperti sholat dan lain sebagainya, itu nanti kan tidak nyambung nanti. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya bersuci, Iya, betul. bagaimana hadas kecil, Betul. bagaimana hadas besar, kan gitu Bu. Nah terus bagaimana persiapan untuk MTQ di 2027 nih? Insya Allah saya Al-Husna. siapkan. Terus semangat ya, nanti diselektif ya, kan ada seleksinya yang udah bisa baca Quran. Karena kan walau walam ya, rezeki itu harus dijemput ya. Iya dong, tunjukin Pegayaman. Baik, Pak Ustadz Muhajir, lanjut ini. Bagaimana sih harapan Bapak atau apa sih harapan Bapak untuk kami di Yayasan Bali Mualaf Development ini untuk kedepannya gitu dengan program-program kami yang sudah ada, mungkin ada ide-ide yang lain mungkin Pak, silakan. Jadi begini Bu, jadi kalau bisa mu'alaf itu sebagian besar itu dari perekonomiannya ke rendah. Oke. Nah mungkin kalau ada usaha-usaha apa yang kira-kira memungkinkan cocok dengan daerah kita, nah itu kan sangat bagus sekali. Akan bisa menunjang umpamanya seperti pertanian, umpamanya seperti peternakan gitu kan, yang memungkinkan tidak terlalu gini. Baik. Nah nanti itu akan memungkinkan bisa akan jalan gitu. Ya, ini juga ada masukan dari Korwil Line bahwa memang pada prinsipnya kita juga sudah mulai si UMKM ya. Namun kami bukan berarti memberikan modal, ngasih modal, tidak. Tetapi sifatnya kita pengen makan ikan nih. Ya. Oma tidak akan kasih ikannya, dikasih gorengan penggorengnya enggak. Tapi saya akan kasih kailnya dan umpannya. Ya. Kemudian ayo cari sendiri ke laut, kemudian dapat enggaknya. Maksudnya seperti mungkin kalau gitu saya akan ajukan proposal kepada BSI atau gimana untuk pensumberdayaan UMKM. Nanti barang siapa yang mau usaha, nanti mereka dealing sendiri Pak. Cuma kita yang sponsorin. Kemudian nanti urusannya mereka dengan pihak bank. Saya rasa itu lebih bijaksana ya Bu ya. Kalau kita kasih modal 500.000 ternyatanya habis. 1 juta, 2 juta karena dikasih ya udah males-malesan. Tapi kalau sudah punya tanggung jawab, aduh kita harus kembalikan nih modal, harus nah itu penting. Saya rasa tidak ada yang gratis di muka bumi ini ya. Kita ke toilet aja gak bayar gitu. Jadi pentingnya Pak, kita dengan senang hati pasti. Tapi caranya harus begitu. Jadi orang kaya itu Bu, orang yang kaya raya seperti ini aja yang bukan duduk manis santai-santai, gak ngapa-ngapain. Justru mereka hidupnya, kerjanya lebih keras, lebih capek, lebih daripada orang yang santai-santai. Jadi kembali lagi hukum alam, semesta itu bagaimana kayak Oma nih. Ngeliat, Oma enak lu, punya rumah, punya apa ke luar negeri. Kalian tidak tahu bagaimana perjuangan saya dulu. Seperti gunungan kelihatan atasnya. Tetapi lihat yang namanya pasaknya sampai kemana. Nah jadi harus dilihat. Jangan melihat atas enaknya Pak Muhajir ya. Bu ini enak ya. Padahal dulu lagi membangun yayasan. Itu tidak mudah. Jadi para mualaf-mualaf Pak Umar harus tangguh. Ya insya Allah kita akan note itu Pak. Benar-benar kita akan ajukan kepada beberapa pihak. Untuk kerjasama di bidang UMKM tersebut. Permodalan ya. Terima kasih Pak Ustadz, memang ini harapan kami juga sih untuk kedepannya. Ya, soalnya di daerah kami itu daerah pegunungan tuh.
Seperti kalau peternakan, seperti kambing dan lain sebagainya itu gampang hidupnya, gampang gininya. Jadi sedikit apa namanya itu permasalahannya. Kalau ayam kan susah Bu, kadang-kadang iya. kena apa Baunya namanya itu? segala macam ya. Ya, Peternakan ayam susah. ya kan kalau seperti kambing di sana wilayahnya kan luas. Ya insya Allah Pak, kembali lagi Dan yang kepada terakhir kan gini Bu, ya. ini kan kelemahan dari mu'alaf itu untuk pengajiannya itu karena wilayahnya sangat luas. Mungkin nanti tidak tahu, kita kan berdoa Bu, ada semacam alat apa transportasi, sehingga gini kita bisa jemput ngaji insya Allah kan gitu. Soalnya kan begini, banyak yang di kebun-kebun itu dia tidak bisa pakai motor kan begitu ya. Bagaimana Pak, kalau nanti sebenarnya ada kayak di majelis taklim lain itu, maksudnya kayak di koril lain tuh mereka bergilir. Jadi didatangin rumah-rumah mereka. Jadi ada beberapa sekali-kali di sini, misalkan yang agak jauh, ayo kita ngumpul di satu tempat 1 bulan sekali. Sifatnya silaturahmi itu juga bagus juga sih. Untuk meminimalis itu, mudah-mudahan digilir. Itu juga bagus nih, harus ada silaturahminya karena kan segala macam. Boleh juga sih Pak, untuk kendaraan sih memang agak sedikit bisa-bisa saja sih ya. Siapa yang mau nganterin, nanti ada ongkosnya dan sebagainya, itu bisa aja dikoordinir. Ya, itu kan bisa nanti kita bagaimana menciptakan. Ya, bagus itu, bagus. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaannya. Semoga Allah ridho dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baiklah para pemirsa, kebetulan kami sudah bertemu dengan para mualafah dari koordinator wilayah Al Husna di Pegayaman. Kebetulan ini ada 3 Sri Kandi nih, jegek-jegek yang alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah, hijrah kepada agama Allah itu mungkin faktornya karena memang hidayah mutlak, apa memang hidayah karena perkawinan, kan seperti itu ya Bu ya. Sekarang mohon diperkenalkan diri nih kepada siapa ibu siapa, yuk silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulasia. Saya asal dari Desa Gigit, masuk Islam itu dari tahun 2000. Alhamdulillah saya masuk Islam itu karena menikah. Suami saya namanya Bapak Sodikin. Alhamdulillah saya punya anak 4. Kemudian proses waktu pernikahan, hijrah ke dalam agama Allah, itu keluarga mengizinkan, memperbolehkan? Alhamdulillah tidak Om. Tidak diizinkan saya masuk Islam itu. Baik. Alhamdulillah tidak. Nah sekarang mohon diceritakan nih bagaimana nih perjuangannya apa namanya untuk meraih Arjuna Pak Sadikun tersebut. Silakan. Kisahnya. Iya kisahnya dikasih tahu ke kita. Alhamdulillah saya itu berpacaran 3 tahun. 3 tahun. Sampai menikah masuk Muslim. Dari orang tua saya tidak dapat izin masuk Islam itu sampai saya dulunya kawin lari. Aduh. Tidak ada restu dari kedua orang tua saya. Dibawa kemana? Dibawa ke Pegayaman Om. Dibawa ke ibu bapaknya. Gitu. Terus sampai di sana itu saya masuk Islam. Sampai menikah. Kok mau sih sama Pak Sadikun? Kan ganteng Pak Sadikun. Pak Sadikun ganteng, Masya Allah. Cinta ya, mengalahkan segalanya ya. Iya. Terus bagaimana? Terus kan lari nih. Terus orang tua gimana tuh? Nguber nggak orang tuanya? Kalau orang lari diuber nanti? Enggak. Tapi dari Pegayaman itu kan ada istilah saya kawin lari, terus ada istilah apa namanya melaku salah pejati gitu kan. Terus kita bikin surat apa namanya itu, surat keterangan mau menikah gitu dah masuk Islam. Izin, surat izin. Dari saya ngirim ke orang tua. Terus ada juga istilah upacara apa namanya tuh? Kalau mau pindah agama tuh apa namanya? Oh saya pemamit apa namanya? Ya. Ada upacaranya. Waktu itu saya masuk Islam duluan. Terus menikah, belakangan saya baru pamit ke rumah orang tua. Gitu. Beberapa bulan lagi itu baru dibikinin Banten itu kan pamit dari Pura ke Sanggah
acaranya di rumah saya. Oh gitu. Nggih. Ya, tapi maksudnya waktu itu akhirnya sekarang sama orang tua mau ya nerima Pak Sadikun. Kalau sampai saat ini saya sudah sering meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Oh. Dari ibu sudah saya dimaafkan. Kalau dari bapak sulit. Ya Allah, sabar sayang ya. Ya. Tapi memang kembali doakan aja. Karena yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Yang paling penting kita sudah di jalan Allah itu adalah hamba-hamba yang beruntung itu adalah saat pulang itu dalam agama Allah. Bersahadat ya. Ya, mengakui bahwa Allah hanyalah Tuhan yang patut disembah ya. Kemudian juga Rasulullah adalah sebagai calon syafaat kita dan yakin bahwa beliau lah yang akan memberikan syafaat kita. Ya. Kemudian sedih memang kalau orang tua masih menolak ya. Ya. Tapi tetap masih datang ke rumah orang tua ya kalau ada acara-acara bagaimana? Kalau di keluarga ada acara ngaben, kawin, istilah 3 bulanan yang anak itu, saya masih biasa ke rumah saudara bapak. Kalau orang Hindu itu kan misan-misan gitu, saya masih sering diundang. Ketemu sama saudara biasa, tapi sama kedua orang tua ini saya masih takut. Oke. Kalau ibu sudah baik, Ya. tapi anak-anak saya itu biasa ke rumah orang tua. Iya. Ya, Diterima nggak baik kalau anak Alhamdulillah yang penting anak-anak dia. Iya. Tapi ingat ya kalau kita tidak boleh meskipun kita sudah beragama Islam, tetapi orang tua bukan satu akidah dengan kita, namun tetap Oma kalau bilang jangan lupa kacang akan kulitnya. Tolong hargai, hormati, cintai orang tua kita sebagaimana mestinya karena tanpa beliau kita tidak akan lahir ke dunia. Kalau masalah akidah, masalah agama itu masing-masing itu urusannya pribadi kita dengan Allah, dengan Tuhannya, beliau itu. Jadi yang paling penting sekarang doain aja ya, yang sehat, walafiat, semoga Allah ridho ya. Suatu saat menerima, pengen ya dipeluk ayah ya, tapi sudahlah ya kembali lagi. Amin, Ya, amin. Semoga saya minta maaf, semoga diterima. Amin, amin, amin. Sudah, tidak ada masalah. Yang paling penting Allah sayang sama kita itu dah. Kemudian namanya siapa? Panggil? Sulasya. Di Korwil Al Husna kan? Kebetulan waktu itu gimana tuh ceritanya? Pas terbentuknya yayasan, terusnya Ibu Jarana, Ustazah Jarana atau Pak Kiai Muhajir yang menghubungi Sulasya atau gimana? Saya waktu itu ditelepon sama Ibu Ja sama Pak Ustadz Muhajir. Saya diundang waktu itu, disuruh kumpul ke madrasah kan. Disuruh, itu udah ngumpulin teman-teman, disuruh aja ngaji, kumpul bersama di madrasah. Seneng nggak ada yayasan mau banget? Alhamdulillah senang sekali. Senang ya, alhamdulillah ya. Sabar ya. Nah, karena memang di dalam organisasi itu Allah menciptakan apapun di muka bumi ini tuh selalu ada couple apa pasangannya, siang malam ya, rajin males ya, segala sesuatunya baik buruk. Jadi hal-hal yang paling penting untuk teman-teman kita nih belajar tuh hanya 3 hal yang kita harus lakukan. Contohnya yang pertama saya bilang sama mualaf lain, kita ingatkan teman kita, udah diingatkan kita ajak. Kalaupun belum bisa mau diajak, ya sudah kita doakan. Tugas kita hanya 3 saja. Ya, Pak Kiai Muhajir udah begitu semangat, Ibu Jarana semangat, tapi mualafnya loyo gitu, misalkan kembalikan lagi kita doakan. Karena memang kalau di jalan Allah tuh meraih surga itu nggak segampang itu, Bu. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan tuh susah banget. Coba pengen jahat, ya mulut kita jahat aja, fitnah nyebar, ya betul. Jadi kalau di jalan Allah memang agak sulit, tetapi inilah nikmatnya tuh nanti, Bu, enggak di dunia, tapi insya Allah di akhirat. Ingat ya, ibu-ibu ini udah jadi Muslim, udah jadi Islam, itulah anugerah yang paling tertinggi yang Allah berikan. Itu luar biasa, Bu. Yang di luar sana masih akan tidak tahu, belum akan mendapat nanti makfirah dari Allah. Kalau kita insya Allah akan mendapatkannya. Amin. Apalagi tempat kita nanti harus di jannah ya, di surga Allah. Amin. Kemudian Sulasya, apa sih saran untuk Yayasan Bali Mualaf Development? Atau enggak gimana sih caranya supaya mualaf-mualafah itu pada semangat lagi seperti dulu gitu? Ada nggak punya ide atau bagaimana ya Oma, adakan apa atau bagaimana? Punya ide seperti itu? Pengen mualaf kan dulu banyak juga kan yang hadir. Sekarang kalau ngaji ada yang lumayan juga banyak.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. ya, ya tidak sebanyak yang biasanya ya, maksudnya yang Ya, pertama-tama. kadang datangnya banyak, kadang karena ada kesibukan dan ada juga punya bayi gitu kan dia kadang nggak datang gitu Om. Ya, ya tadi memang kendala-kendala di Pegayaman itu kendalanya sama kayak di Tejukule, soalnya agak jauh dan Iya. ini sih kita harus pikirkan nih, harus pikirkan bagaimana caranya gitu, apa kita nanti spotnya lebih dekat, apa kita buat acaranya tidak di satu tempat dan sebagainya, itu harus kita pikirkan. Atau misalkan ada akomodasi, transportasi yang kita sediakan, kita boleh-boleh juga sebulan sekali begitu. Nanti Pak Ustadz kita koordinir yang benar tuh ya. Paling nggak yang sebulan sekali banyakin. Kalau yang mingguan mungkin biar paling nggak yang 1 bulan sekali itu penting deh supaya ngumpul banyak, betul? Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah atau enggak di mana spot, misalkan tidak hanya di tempat pesantren, misalkan di tempat mana nih yang kemana. Nah tapi tetap nanti tadi kan permintaannya ada yang jemput, bisa aja sih Pak Ustadz. Nanti tinggal bayar bensinnya kan begitu. Itu nggak ada masalah nanti. Pengajian giliran gitu. Ah itu juga bagus karena di Koriwain juga begitu, akhirnya dinyambangi lah mereka. Itu salah satu juga baik. Meskipun berapa, jadi silaturahmi kan ada enak Kadang juga. Korwil Al-Husna itu kalau ada jamaahnya sakit, kita juga silaturahmi ke kebun-kebun gitu. Pasti ya, tapi dibarengi bukan hanya silaturahmi pas kebetulan pengajian, doakan gitu ya. Itu dibikin program nanti ya. Sulastya kan sebagai ketua kan, ketua mualafnya ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak penjelasannya, tapi tetap istiqomah aja berdoa ya, semoga Allah bolehkan ayahanda ya untuk bisa memeluk kembali sebelum beliau wafat. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luhwi Dianasari, asal saya dari Desa Sudaji. Saya masuk Islam alhamdulillah dari tahun November 2011. 2011 Ya. ya. Itu memang masuk Islam karena perkawinan. Ya. Karena cinta, bukan cinta mau ya. Nggak kenal Allah kan? Hanya Iya. kenal suami Iya. ya. Suami asalnya Pegayaman. Ya asli Pegayaman. Oh, asli Pegayaman. Terus gimana ceritanya kok mau sama orang Pegayaman? Mungkin memang sudah jodoh kali Oh, sudah Maya. jodoh, oke. Ya. Ketemu di Kenal, mana, pekerjaan apa di mana? Ya ketemu pekerjaan sih. Oh, begitu. Jadi suami sekarang sebagai apa di sana, bekerja atau bagi Ya, apa usaha? bekerja. Bekerja. Ya. Di Pegayaman tuh. Ya. Ya. Udah punya anak berapa sekarang? Anaknya 3. 3 ya? Alhamdulillah, Ya, 3 ya. Oke, tapi ada nggak kendala waktu hijrah itu, waktu nikah, apa keluarga boleh-boleh aja gitu, bagaimana? Coba ceritakan. Setiap ini pasti ada kendalanya ya Om. Iya. Pertama orang tua sudah tahu bahwa anaknya ini punya pacar orang Muslim, pasti gimana ya Maya. Namanya juga mau pindah agama kan rasanya berat gitu ya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu sama alhamdulillah kedua orang tua, saudara-saudara alhamdulillah mau menerima. Akhirnya pada akhirnya meskipun banyaklah hal drama yang dilalui ya. Banyak kali-kaliku yang Iya. dilewati alhamdulillah mereka bisa menerima. Akhirnya nerima ya. Iya. Kalau Bu Sulasya sampai sekarang belum diterima sama bapaknya. Lumayan berapa tahun coba? Saya masuk Islam tahun 2000, alhamdulillah 25 tahun. 25 tahun belum dimaafkan. Tapi biar Allah aja yang punya maafkan Allah ya. Baik, terus kemudian ada nggak kendala lain waktu belajar? Kan maaf ya, dari agama sebelumnya itu beda dengan agama Islam yang kita punya syariat, kita punya hukum Ya. Islam yang begitu banyak peraturan dan sebagainya. Menurut tadi gimana tuh? Pasti banyak kendalanya. Kendalanya Pertama, ya? soalnya kan pertama kita baca sholat, terus baca selawat-selawat. Puasa baca juga doanya, ya? Emang, Biasanya nggak pernah, puasanya cuma dulu cuma sekali ya? ya. Pertama saya diajarin puasa itu disuruh belajar sehari dulu. Sehari dulu ya. Tapi seiring karena kemauan kita, niat kita, alhamdulillah kita Tapi bisa. sekarang udah bulanan kan, bukan sehari Iya. lagi besok puasa, Iya. sehari puasa, enggak kan? Full, alhamdulillah full 1 bulan. Ya udah alhamdulillah ya. Berarti sudah Iya, masya Allah nih, sudah tangguh nih ya. Alhamdulillah. Kemudian sekarang belajar apa namanya, belajar Qurannya udah sampai Quran apa masih? Masih ikra. Ikro berapa? Ya, baru ikra 4. Oke, masih Ikro 4 Iya, nanti karena 4. jarang di rumah, sering keluar rumah. Iya. Waktu untuk belajar juga belum. Ya udah pada keluar rumah nih, ada Google nih, Iya. pakai, dengerin. Sama sekarang. Iya. Jadi handphone ini ya sebetulnya dibilang, tahu ada ulama bilang sekarang iblisnya tuh digital lah, ini iblis juga nih ya. Iya. Kadang-kadang kita malas ngapain main HP, tetapi HP juga bagaimana sama dengan pisau. Pisau itu mau digunain apa? Kalau untuk nuncupin sesuatu berbahaya, tapi kalau untuk motong kue, motong jajan itu bermanfaat sama. Ini juga bagaimana kita menggunakannya ini ya.
Pemirsa, kebetulan kita ada tamu satu yang dimana kebetulan bukan beliau yang mualaf tetapi suaminya yang mualaf. Maksudnya bagaimana caranya, bagaimana seperti Oma ya, Oma juga si Opa yang harus menjadi Islam ya. Nah, kemudian kita akan mendengarkan kisah juga bagaimana dia itu bisa juga mengajak atau pada prinsipnya bagaimana hingga suaminya itu hijrah ke dalam agama Allah. Oke, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi. Nyoman Ayu Patona, asal dari Desa Pegayaman. Nah, ceritanya waktu itu suami orang mana? Dari Kumahan, dari Git-Git. Dari Git-Git, tetangganya berarti ya suaminya ya. Nah, jadi beliau itu agama sebelumnya itu Hindu, ya? Ya. Apakah dia ada keturunan anak agung? Enggak. Terus gimana kisahnya kok sampai beliau itu jatuh cinta kemudian akhirnya mau nggak dia masuk ke mau banget. Sekarang saya tanya, itu suaminya itu sebelum kenalan apa memang sudah senang dengan agama Allah atau memang ceritanya? Tapi sebelum gini dia sudah pernah sih gini pengen sebelum belum kenal gitu Oma. Dia pernah saya dengar pengen ke agama Islam gitu. Punya ketertarikan ke dalam agama Allah. Dulu apa tuh? Apa mendengar azan atau melihat? Mungkin karena tetangga ya, tetangga desa, tetangga kampung itu sering juga dia gini ikut-ikut ya melihat gitu ya. Jadi ada rasa spiritualnya itu jalan. Memang pada prinsipnya kan mualaf itu yang dimana barang siapa yang dilembutkan hatinya, tapi bukan oleh kita tetapi oleh Allah itu sendiri, karena yang namanya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Meskipun kita paksa orang juga nggak ada. Kita nggak ada pemaksaan, tidak ada yang mau misi misioner yang ngajak-ngajak masuk Islam. Yang udah banyak Islam aja ngurusinnya pada bandel begini, apalagi ngajak orang yang belum Islam. Ini nih, yang udah jadi Islamnya bikin pusing kadang-kadang omanya. Ya. Oh, jadi begitu ya. Alhamdulillah ya. Nanti ini kapan? Kebetulan nih suaminya kerja jauh ya. Di Denpasar Berapa lama di Denpasar kalau kerja? Seminggu sekali biasanya pulang. Oke. Saya tahu waktu itu kan ada datang ya suaminya ya waktu hadir. Ya pertama kali katanya datang ke sana. Ya. Baik, tapi ada kendala nggak tuh sama calon mertua waktu itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Oh. Katanya cerita dari mertua, neneknya dulu pernah mau masuk Islam gitu, nggak jadi. Oh, jadi dari keturunannya ada yang ingin hijrah tetapi nggak jadi. Nenek dah bercerita. Tapi cucunya malahan yang Masya Allah. Tapi memang udah punya begitu ya, hadiahnya diberikan kepada cucunya. Masya Allah. Tapi tidak ada permasalahan ya, si suami mau belajar ngaji, belajar Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah mau belajar ngaji juga. Udah pinter sholatnya, ngajinya? Alhamdulillah sudah. Ngajinya sampai mana? Ngajinya sudah, alhamdulillah sudah bisa Oma. Udah masuk Quran apa masih Quran? Alhamdulillah sudah. Oh, udah pinter ya masuk Quran ini. Soalnya Pegayaman itu karena untuk MTQ itu kan prianya sedikit sekali, Pak. Jadi ini ada peluang sebetulnya, karena yang prianya itu sedikit sekali, ada peluang. Tolong ya suaminya untuk aktif dan belajar banyak untuk mempersiapkan diri di tahun 2027. Oke? Insya Allah. Baiklah pemirsa Yayasan Bali Mualaf Development. Akhirnya kita di penghujung acara, saya sangat bahagia selalu bertemu dengan para mualaf-mualafah se-Bali. Alhamdulillah, semoga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita sajikan hari ini bisa menginspirasi atau menjadi tauladan kita di kemudian hari, bahwa pada prinsipnya hidayah Allah itu mutlak, tidak ada yang dicari-cari, tidak ada yang dipaksa-paksa. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita sajikan hari ini. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan bicara atau kesalahan kata, karena kesalahan itu mutlak dari kami sebagai hamba, dan segala kebaikan, kebenaran itu hanya Allah yang memiliki. Oleh karena itu kami mohon pamit kepada pemirsa, mohon jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bantu kami untuk wakaf TPQ Al-Firdaus. Nanti di bawah ini ada ada rekening Yayasan Bali Mualaf Development yang bila ingin berwakaf bersama kami. Baiklah para pemirsa, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD Korwil Al Husna Pegayaman Siap siaga meraih surga.